Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami kelas 4A. Nah, kita belajar kembali dengan Ibu Silaban tematik, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Mari kita belajar. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik, bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Nah, sebelum ke situ, tahu permainan engklek kan? Iya, anak kami sering bermain engklek di halaman rumah, di depan rumah, di mana-mana saja sering saya lihat. Atau kalian bermain-main sama teman dengan main engklek. Nah, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Nah, perhatikan gambarnya ya. Gambar permainan engklek itu. Perhatikan ya, Nak. Permainan engklek, jumlah pemain 2-5 orang. Peralatannya, gacu atau pecahan genting, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain. Pertama, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Selanjutnya, siapkanlah gacu sebelum bermain. Baru lemparlah gacu ke salah satu petak. Petak yang ada gacunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, begitulah cara permainan engklek. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor
sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah: pertama, berjalan. Kedua, berlari. Ketiga, melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Pahombo Batu atau lompat batu yang dilakukan oleh masyarakat Nias. Mari kita baca ya. Pahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berawal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketentuan atau ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Perhatikan gambarnya ya. Nah, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi
tersebut masuk sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan makin panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkannya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Setelah itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah,
Demikianlah pembelajaran tematik yang Ibu berikan pada hari ini, yaitu tentang tadi muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, semoga bermanfaat pembelajaran tematik yang Ibu berikan pada hari ini. Tugas pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Untuk hari Kamis, yaitu buku tema 1, yaitu 4A, buku 4A, halaman 92, menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5, dan halaman 94 nomor 1 sampai nomor 2, tulis di buku tulis dengan rapi dan tetap jaga kebersihan tulisan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.